Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan David di sini, penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang 7 kelebihan pendidikan bisnis dalam bentuk perseroan perorangan. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus meningkatkan kemampuannya di berbagai sektor, termasuk di sektor ekonomi dan bisnis. Peningkatan sektor ekonomi dan bisnis dipicu oleh banyaknya pengusaha yang mendirikan usaha dalam skala kecil atau besar. Bisnis dalam bentuk perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT lebih diminati karena status hukumnya, karena terdapat pemisahan kewajiban dan aset antara pemilik dan perusahaan. Pemerintah melihat peluang ini dan melakukan terobosan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan perseroan didirikan oleh satu orang atau disebut sebagai perseroan perorangan. Apa itu perseroan perorangan? Umumnya, pendirian perseroan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Namun sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya, menjadikan pendirian badan usaha berbentuk perseroan dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur. Hal itu tertuang dalam Pasal 153A ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa perseroan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang. Perseroan perorangan sendiri adalah badan hukum perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Unsur penting perseroan perorangan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengertian perseroan perorangan terbagi ke dalam 2 unsur, yaitu pertama unsur perorangan dan yang kedua unsur kriteria usaha mikro kecil. Dalam unsur perorangan, pendirian perseroan perorangan hanya dilakukan oleh satu orang dan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, di mana orang asing tidak boleh mendirikan perseroan perorangan. Perseroan perorangan memiliki karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, hanya membuat surat pernyataan pendirian. Selain itu, perseroan perorangan juga tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri sebagaimana pemegang saham, serta tidak perlu adanya komisaris di dalamnya. Sedangkan unsur UMK yang berarti usaha mikro dan kecil dimaksudkan bahwa pendirian perseroan perorangan diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dalam Pasal 35 dijelaskan kriteria usaha mikro memiliki modal paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kriteria usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perseroan perorangan adalah perseroan yang didirikan oleh satu orang dengan modal dasar kurang dari 5 miliar rupiah. Bagaimana status perseroan perorangan? Meski didirikan hanya satu orang saja, perseroan perorangan tetap memiliki status sebagai badan hukum sama seperti perseroan terbatas atau PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 orang pendiri dan pemegang saham. Status perseroan perorangan sebagaimana badan hukum ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kelebihan perseroan perorangan. Dengan mendirikan perseroan perorangan,
pendiri akan mendapatkan berbagai kelebihan, yaitu antara lain yang pertama, memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, memudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Yang ketiga, hanya mengisi form pernyataan pendirian tanpa adanya akta notaris. Selanjutnya, status badan hukum didapatkan saat memperoleh sertifikat. Kemudian, bebas menentukan besaran modal. Selanjutnya, bersifat on-tier, di mana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan. Selanjutnya, biaya pendaftaran hanya Rp50.000. Kemudian bagaimana mengenai proses pendirian perseroan perorangan? Dalam mendirikan perseroan perorangan, pendiri harus mengikuti berbagai proses hingga usahanya dapat berjalan dengan status perseroan perorangan. Adapun proses yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan nama perseroan perorangan. Kemudian selanjutnya menentukan kode kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha KBLI 2021. Kemudian membuat surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Selanjutnya melakukan pendaftaran perseroan perorangan yang dilakukan secara elektronik melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian membuat nomor pokok wajib pajak perseroan perorangan. Selanjutnya membuat nomor induk berusaha perseroan perorangan dan perizinan usaha lainnya. Lalu membuat rekening bank perseroan perorangan. Adapun syarat pendirian perseroan perorangan. Syarat pendirian perseorangan yaitu antara lain yang pertama, didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direksi, tidak ada komisaris. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Warga negara Indonesia paling rendah berusia 17 tahun dan cakap secara hukum. Membuat surat pernyataan pendirian perseroan perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan format isian sebagai berikut. Pertama, nama perseroan. Kedua, tempat kedudukan perseroan. Ketiga, alamat lengkap perseroan. Selanjutnya, jangka waktu berakhirnya perseroan. Selanjutnya, maksud dan tujuan perseroan. Kegiatan usaha perseroan, lalu jumlah modal, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Selanjutnya, nilai nominal dan jumlah saham. Lalu, data pendirian yang mencakup nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri perseroan. Perseroan perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan didaftarkan secara elektronik. Kemudian, Kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Laporan keuangan tersebut berisikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Jika perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, maka perseroan perorangan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukumnya. Setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran, perseroan perorangan pendirian harus mengurus beberapa dokumen seperti NPWP, NIB, dan rekening bank. Untuk pembuatan rekening bank bagi perseroan perorangan, pendiri dapat mendatangi bank terdekat dengan membawa persyaratan berupa yang pertama KTP pendiri, kemudian selanjutnya NPWP pendiri dan NPWP perseroan perorangan, selanjutnya nomor induk berusaha perseroan perorangan, kemudian surat pernyataan pendirian perseroan perorangan,
Selanjutnya, sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Perseroan perorangan merupakan terobosan pemerintah guna memberikan kemudahan usaha mikro dan kecil untuk memiliki usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh satu orang dengan modal kurang dari 5 miliar rupiah. Demikianlah pembahasan saya tentang perseroan perorangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.